Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rolitis ID. Ini adalah video part ketiga untuk panduan menggunakan tools Exalite 2.0 by Rolitis. Di video part pertama dan kedua, saya sudah menjelaskan langkah-langkah penyetelan awal sebelum menggunakan Exalite 2.0. Setelah kamu menerapkan langkah-langkah yang saya jelaskan di video sebelumnya dengan benar, maka saya jamin kamu dan operatormu sudah bisa menggunakan Exalite ini. Saya rasa sudah menjelaskan panduannya dengan detail ya, tapi kok masih aja ada pertanyaan, ini kenapa ya kok gini? Kok tombolnya gak fungsi ya? Kok gak bisa diisi ya? Kok gambarnya gak muncul ya? Kok gak bisa dijalankan ya? Apapun pertanyaan trial dan error kalian, jawabannya pasti ada di video panduan ya. Saya ingatkan kembali, harap penonton dan memahami panduannya sampai akhir. Jangan di-cut kecuali yang sudah paham betul cara kerja menggunakan Excel atau spreadsheet. Untuk yang masih awam dan tidak mau memahami Excel atau spreadsheet, lebih baik jangan membeli tools ini. Buang-buang duit dan pasti harganya dianggap mahal. Kecuali buat kamu yang mau belajar dan sudah memahami dasarnya. Berarti bisnis kamu sudah siap berkembang dan layak membeli tools ini. Oke teman-teman, di video part ketiga ini saya akan menjelaskan pengisian data pada fitur pengaturan, data supplier, data customer, dan akun pengeluaran. Pengisian data ini perlu kamu lakukan sebelum melakukan transaksi penjualan atau pengeluaran. Simak penjelasannya, langsung saja kembali ke laptop. Fitur pertama pada menu pengaturan, kamu perlu mengisi data informasi perusahaan. Pertama, silahkan isi nama perusahaan kamu, kemudian alamat lengkap perusahaan, nomor HP perusahaan, email perusahaan, dan website perusahaan jika sudah ada. Kalau belum punya website, silahkan kosongkan saja. Kedua, isi logo perusahaan. Untuk cara upload logonya, sudah saya jelaskan di video part kedua ya. Untuk melihat tutorialnya, kamu bisa buka di link ini. Ketiga, isi nama sales atau admin atau operator kamu. Selanjutnya, isi keterangan header ini untuk ditampilkan di bawah header stroke. Setelah data informasi perusahaan ini diisi, data ini akan ditampilkan pada tampilan stroke pemasukan. Sebelum stroke ini di print, kamu bisa atur nama sales atau operator yang bertugas. Pada tampilan stroke, saya sudah menyisipkan link untuk pindah ke menu sebelumnya untuk mempercepat pekerjaan kamu. Berikutnya, kamu isi data pengaturan tambahan harga di port perusahaan. Ini adalah data yang disetting untuk menjalankan tombol harga otomatis pada menu penjualan PO. Silahkan isi data sesuai HPP perusahaan kamu. Data tambahan harga yang sudah kita setting tadi akan ditampilkan otomatis di kolom ini ketika kamu menjalankan tombol isi harga otomatis. Setelah semua data di menu pengaturan sudah diisi, selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan data validasi. Akun keuangan adalah nama-nama akun kas atau dompet perusahaan yang menyimpan uang perusahaan kamu. Setelah akun keuangan ini diisi sesuai nama kas perusahaan kamu, maka selanjutnya akan bersifat permanen. Jika kamu merubah salah satu akun keuangan ini setelah kamu melakukan beberapa transaksi pemasukan atau pengeluaran, maka akan menimbulkan error pada laporan keuangan perusahaan. Terkecuali kamu menambah nama akun keuangan baru, itu baru boleh. Data validasi nama bank adalah nama-nama bank Indonesia yang umum digunakan oleh supplier atau konsumen kamu. Jika perusahaan kamu memiliki tingkatan harga atau HPP berdasarkan layanan atau paket, kamu bisa isi kolom jenis layanan ini sesuai servis layanan atau paket yang kamu berikan ke konsumen. Tipe supplier adalah data untuk mengkategorikan supplier. Sebagai contoh, kalau di bisnis konveksi ada supplier kain, supplier benang, supplier kaos polos, dan lain-lain. Silakan isi sesuai bidang bisnis kamu masing-masing. Tipe konsumen juga sama seperti tipe supplier. Ada beberapa penyebutan kategori konsumen yang biasa digunakan. Ada perusahaan yang mengkategorikan konsumen sebagai business to business dan business to customer. Ada juga yang dikategorikan sebagai member dan no member.
Ada juga yang mengkategorikan sebagai konsumen pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa, karyawan swasta, dan pengusaha. Silahkan isi sesuai dengan istilah apa yang biasa kamu gunakan. Selanjutnya, tabel jenis kain, gramasi kain, dan jenis sablon ini khusus untuk bisnis konveksi. Kamu bisa isi sesuai jenis kain, gramasi, dan sablon yang biasa kamu gunakan di perusahaan kamu. Tabel notifikasi kerja dan pelacakan proyek, data ini dibuat permanen dan tidak bisa kamu ubah. Jika diubah, akan ada beberapa fitur yang mengalami error. Terakhir, yaitu kepemilikan aset atau investor. Nama-nama yang diinput di kolom ini nantinya akan jadi akun kepemilikan aset. Data ini akan ditampilkan pada menu modal atau aset dan laporan perubahan modal. Data validasi jenis layanan, jenis kain, gramasi, jenis sablon, dan pelacakan proyek akan ditampilkan di menu input penjualan. Kemudian data validasi notifikasi kerja akan ditampilkan di menu workflow produksi. Data nama bank, supplier, dan tipe konsumen akan ditampilkan di menu supplier dan konsumen. Lalu data akun keuangan akan ditampilkan pada menu laporan, arus kas, dan menu lain yang berkaitan dengan menu transaksi pemasukan atau pengeluaran. Jika semua data validasi sudah diisi, kita lanjut ke menu berikutnya. Sebelum melakukan transaksi pemasukan dan pengeluaran, kamu wajib mengisi data supplier dan customer terlebih dahulu. Untuk mengisi data supplier, silakan isi data pada kolom putih sesuai judul tabel. Oh iya, supplier yang diinput di sini yang penting-penting saja ya, gak harus semuanya. Kalau supplier toko-toko kecil untuk kebutuhan sembako, ATK, atau jajanan, mending gak usah diinput deh. Kolom yang wajib diisi adalah nama supplier, WhatsApp, dan tipe supplier. Sisanya opsional. Contoh pengisiannya seperti ini ya. Untuk kolom katalog dan price isi apabila supplier sudah memiliki katalog dan price digital. Caranya kamu tinggal upload katalog dan price supplier ke Google Drive kamu. Kemudian klik tombol tindakan, klik bagikan, lalu salin link, dan paste link pada kolom katalog dan price ini. Fitur ini akan mempermudah kamu melihat katalog dan price list dari masing-masing supplier dengan cepat. Kalau mau lihat price list, tinggal klik linknya aja deh. Mantap gak? Selanjutnya mengisi data customer. Cara pengisiannya mudah ya, seperti pengisian pada data supplier. Kamu isi data pada kolom putih sesuai judul tabel. Biar video ini tidak terlalu panjang, saya jelaskan poin pentingnya saja. Kalau kamu mau fitur pengingat ulang tahun ini aktif, silahkan isi data tanggal lahir. Untuk kolom yang perlu diisi dengan tanggal, kamu tinggal klik tombol mouse kiri 2 kali untuk menampilkan bar kalender. Atau bisa juga diketik manual sesuai format yang kamu inginkan. Setelah menginput data supplier dan customer, data yang tadi kita input akan ditampilkan pada menu input transaksi pemasukan dan pengeluaran. Data customer akan ditampilkan pada menu input pemasukan dan data supplier akan ditampilkan pada menu pengeluaran. Untuk supplier, tadi saya katakan yang penting-penting aja ya. Jadi kalau kamu melakukan pengeluaran transport yang nama suppliernya belum disimpan, kolom nama supplier ini boleh dikosongkan. Tapi ada satu langkah terakhir sebelum melakukan transaksi pengeluaran, yaitu membuat kategori pengeluaran terlebih dahulu di menu akun pengeluaran. Dalam transaksi pengeluaran, saya kategorikan pengeluaran menjadi kategori pengeluaran rutin, tidak terduga, inventory, dan investasi. Kemudian di dalam kategori pengeluaran ini, kita buat lagi kategori di dalamnya. Kategori pengeluaran rutin adalah kategori atau beban perusahaan yang pasti dikeluarkan tiap bulan. Saya buat contoh kategori umumnya seperti ini. Kategori pengeluaran tidak rutin adalah kategori atau beban perusahaan yang pasti dikeluarkan di atas 1 bulan. Saya buat contohnya seperti ini.
Di tabel kategori pengeluaran rutin dan tidak rutin terdapat kolom biaya target BEP. Ini adalah anggaran yang ditetapkan perusahaan untuk perhitungan HPP. Apabila jumlah saldo keluar dari setiap kategori sudah melebihi anggaran yang ditetapkan di target BEP, maka nantinya kolom ini akan berwarna merah. Selanjutnya, pengeluaran tidak terduga adalah pengeluaran yang kemungkinan bisa terjadi dan waktunya tidak terduga. Contoh kemungkinannya seperti ini. Pengeluaran inventory adalah pengeluaran bahan baku produksi. Sebenarnya ini termasuk ke dalam pengeluaran rutin. Tetapi saya memisahkan kategori pengeluaran inventory ini dari pengeluaran rutin karena saya ingin mendapatkan data laporan yang lebih detail terkait pengeluaran inventory ini. Silakan buat kategori inventory ini sesuai kebutuhan bisnis jasa kamu. Terakhir, pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang berupa aset barang untuk menunjang fasilitas perusahaan kamu. Saya membuat contoh kategorinya berdasarkan kebutuhan aset antar divisi. Contohnya seperti ini. Oke, jadi data yang saya input ini adalah sebagai contoh atau referensi buat kamu pada saat mengisi data akun pengeluaran ini. Silahkan kamu isi sesuai kebutuhan perusahaan atau bidang bisnis kalian masing-masing. Setelah pembuatan atau pengisian data akun pengeluaran ini, sekarang kamu sudah bisa melakukan transaksi pengeluaran. Kategori pengeluaran yang dibuat barusan akan bersifat permanen apabila kamu sudah melakukan input transaksi pengeluaran. Jika di kemudian hari ada yang terlewatkan kategorinya belum dibuat, kamu bisa menambahkan kategori baru asal jangan menghapus kategori yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita coba melakukan demo transaksi pengeluarannya ya. Masuk ke menu pengeluaran, klik tombol nomor PO otomatis untuk mengisi invoice otomatis. Kemudian isi tanggal input pengeluaran. Lalu isi nama supplier jika sudah ada nama suppliernya. Kalau belum ada, bisa tambah baru supplier di menu supplier. Atau bisa kamu kosongkan nama supplier ini. Kemudian isi tabel pengeluaran berdasarkan kategori yang dibuat sebelumnya. Setelah semua data terisi, klik simpan pengeluaran, lalu simpan data. Selesai. Oke teman-teman, itu dia penjelasan lengkap panduan atau tutorial cara pengisian data pada fitur pengaturan, data supplier, data customer, dan akun pengeluaran. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian, khususnya buat yang sudah menggunakan Exalite 2.0 ini. Mohon dukungan subscribe dan follow media sosial kami agar kami lebih semangat membuat konten edukasi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.